atas semua yang Allah berikan kepada kita dari Jumat yang kemarin sampai Jumat sekarang dan Jumat berikutnya. Hal-hal yang min haitsu la yahtasib, sesuatu yang tidak kita duga-duga, yang selama ini Allah berikan kepada kita. Tapi nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kesehatan, sehingga kita bisa pada siang hari ini sholat berjamaah sholat Jumat di Masjid Al-Insyirah Universitas PGRI negara ini. Patutlah kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua yang Allah berikan kepada kita, termasuk umur yang panjang ini, rezeki yang melimpah yang diberikan kepada kita. Jangan lupa bahwa itu semua adalah pemberian Allah yang patut kita bersyukur kepadanya. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumil kiamat, yaumil mahsyar, kita akan tunggu syafaatnya. Yang ketiga, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah selalu bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh bertakwa, dengan menjalankan semua perintah Allah, termasuk perintah wajiban, perintah sholat 5 waktu yang diwajibkan kepada kita, dan termasuk perintah manduban, perintah yang disunnahkan oleh Rasulullah, dan perintah-perintah yang kita jauhkan adalah perintah-perintah mungkar dan perintah-perintah yang dilarang oleh Allah kepada kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tetap membaca kalimat tauhid sebagai landasan kita, keimanan kita, supaya iman kita selalu tebal, sehingga kita dijauhi dari kemaksiatan Allah. Karena sejatinya adalah dalam kehidupan kita ini adalah menginginkan di akhir hayat kita adalah husnul khotimah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali, di sana dikatakan bahwa model manusia itu dibagi menjadi 3. Model manusia dibagi menjadi 3 ini adalah ibaratnya kita butuh kepada model ini dalam 3 hal. Kemudian kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah bahwa an-nasu salasatu, bahwa manusia itu dibagi menjadi 3 model. Khatib menginginkan untuk menjabarkan pada poin yang pertama, karena penting bagi kita semua sebagai landasan dasar dalam kehidupan kita sehari-hari. An-nasu salah satu yang pertama adalah mithlul bidah, bahwa model manusia yang dibutuhkan itu adalah seperti an-nasu salah mithlul bidah, yaitu seperti makanan. Menurut Imam Al-Ghazali bahwa kita dalam sehari membutuhkan makan paling tidak 3 kali makan. Tapi tidak dengan hal ini, mithlul bidah ini, bahwa kita butuh kepada model orang ini, yaitu pada dasarnya kita butuh setiap hari. Di dalam syarah itu dikatakan siapa mithlul bidah itu? Ulama, yaitu para ulama, para guru, para asatidz, dosen, tutor dan yang lain. Kita butuh kepada mereka sebagai apa? Sebagai pembimbing dalam kehidupan kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita butuh ilmu itu melebihi dari kebutuhan kita seperti makan. Karena dasar di dalam kehidupan kita itu adalah dasar ilmu. Kita menjadi guru, maka butuh ilmu untuk mengajarkan kepada anak-anak kita. Kita menjadi pedagang, menjadi pengusaha, dasarnya adalah butuh ilmu.
kita menjadi praktisi, maka dasarnya adalah ilmu. Kita menjadi dosen atau menjadi mahasiswa, dasarnya adalah ilmu. Di dalam karangan Syekh Samarqandi bahwa dikatakan di sana bahwa ibadah itu wajib berdasarkan ilmu. Sehingga ketika guru, dosen, pengusaha ketika tidak berdasarkan ilmu, maka hal itu semuanya akan berantakan. Seperti halnya ketika kita ibadah, sholat tanpa ilmu, maka semuanya akan berantakan. Makanya Rasulullah diperintah oleh Allah pertama itu bukan perintah sholat, haji, zakat, tapi perintah Allah kepada Rasulullah, kepada Nabi kita adalah Iqra, yaitu membaca. Dalam data UNESCO, di dalam UNESCO dikatakan bahwa kita di bawah tahun 2010 literasi membaca, literasi melek hurufnya itu masih di angka 10%. Tapi setelah saya mencari data di 2024 di UNESCO, kita melek huruf, membacanya tinggal 3%. Ini sebenarnya sangat bersyukur bahwa di Indonesia di kalangan kita sudah literasi melek membacanya itu sudah bagus. Tapi ada hal yang di dalam poin UNESCO itu bahwa ketika kita butuh ilmu, kita tidak belajar. Sehingga para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini perusahaan-perusahaan dan tempat-tempat yang membutuhkan tenaga kerja itu tidak hanya membutuhkan literasi membaca saja, tapi yang dibutuhkan di dalam perusahaan atau di dalam institusi itu ada 3 hal. Yang pertama adalah enlightenment, yaitu mencerahkan. Yang kedua adalah enrichment, yaitu memperkaya wawasan. Yang ketiga adalah empowerment, yaitu memberdayakan. Dari definisi ini bahwa Indonesia sudah bagus secara literasi membacanya, tapi literasi, enlightenment, enrichment, dan empowerment ini yang masih belum. Seharusnya di dalam kita belajar, baik mahasiswa, siswa, dosen, atau bahkan wirausaha, ketika ini belajar maka harus membaca buku, kemudian setelah dibaca maka harus diterangkan supaya kita bisa mengingatnya. Setelah diterangkan maka ditulis, setelah ditulis maka dipraktekkan. 4 hal ini yang harus kita lakukan ketika sebagai orang pembelajar atau orang yang mencari ilmu. Membaca, kemudian speak, kemudian menulis, kemudian mempraktekkan. Karena dunia usaha hari ini dibutuhkan 4 hal itu. Kita banyak lemah di public speaking kita. Kita lemah di cara menulis kita. Kita lemah di cara mempraktekkan, karena kita diajarkan oleh dulu adalah untuk membaca. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ilmu adalah bagian dasar di dalam kehidupan kita, baik lingkungan sekolah, kampus, institusi, atau lingkungan dunia usaha. Karena hal itu akan menjadi tumpuan kita bergerak membesarkan sebuah institusi atau membesarkan sebuah usaha. Sehingga hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab Hidayah ini sebenarnya cocok dengan keadaan kita sehari-hari, bahwa kita harus selalu meningkatkan keilmuan kita dengan 3 hal tadi, yaitu enlightenment, enrichment, dan empowerment. Sehingga hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita melakukan
hal-hal yang kita lakukan berdasarkan ilmu, karena kalau tidak berdasarkan ilmu maka semuanya akan berantakan. Yang kedua, katanya Imam Al-Ghazali, an-nasu salasun. Yang ketiga adalah mithlud dawa, bahwa model orang ini adalah butuh kepada obat. Kemudian yang ketiga adalah mithlud da, bahwa orang seperti orang yang punya penyakit. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, model yang ketiga adalah model yang bagaimana kita kumpul dengan orang yang kita ajak diskusi adalah orang-orang yang betul mempunyai ilmu, bukan orang-orang yang selalu memberi sifat negatif kepada kita. Karena hari ini yang lebih ngetren adalah ngumpul dan ngopi, sehingga carilah teman kumpul kopi diskusi yang baik untuk apa? Untuk menambah ilmu kita. Itu yang bisa kami sampaikan sedikit, mudah-mudahan manfaat dan barokah wal asri. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma tasrat aynun min nadharin wa udhun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan. Wa hafidhu 'ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa tanna bi malaikati qudusihi. Qala ta'ala wa lam yasal qa'ilan 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rضى عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali an istaqim mutamin al ashadil kiram wa sayyid ashabina li ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'u bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la taj'al li hadin minhum fi qulubina dhulama wa najjina min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafar wal musyrikin wa ali kalimata ila yaumiddin. Allahumma aminna fi durina waslih ulata umurina waj'al lahum wilayatan fi man khafaka wattaqaka. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma dafa' 'anna al ghala wal waba wal riba waz zina. Allahumma dafa' 'anna al ghala wal waba wal riba waz zina. Allahumma dafa' 'anna al ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhar minha wa ma batan. Am baladina Indonesia hadha khassa wa sayyidil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullah 'azza wa jalla wa akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, ya hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar.